kita sehingga kita dapat memenuhi salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, salat fardu Jumat dibarengi dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari paradigma zahiliyah kepada paradigma Islam, yang kita muliakan seluruh jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama agama merupakan salah satu hal yang terpenting yang harus ada dalam diri seorang manusia. Jika seseorang itu ingin bahagia, ingin sukses baik di dunia maupun akhirat, maka agamalah solusinya. Dikarenakan agama merupakan hal terpenting, maka di sini kita harus banyak-banyak mengulang kaji, duduk di majelis-majelis yang membicarakan tentang agama, agar agama yang kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dapat sempurna sesuai ataupun sebagaimana kaidah ataupun perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, untuk membentuk agama yang sempurna, hal yang pertama yang perlu kita bentuk adalah yakin ataupun membentuk hakikat daripada la ilaha illallah. Perlu ada penyempurnaan hakikat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita paham dengan kalimah la ilaha illallah memiliki makna bahwa tiada Tuhan yang patut kita sembah selain daripada Allah. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah. Untuk membentuk hakikat seperti ini, banyak orang yang salah paham dalam menyelami daripada akidah yang sebenarnya. Kita tahu la ilaha illallah ini tidak mudah untuk dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk membentuk hakikat yang seperti ini, kita perlu banyak tahu, banyak menggali ilmu-ilmu di mana hakikat kalimah la ilaha illallah ini membutuhkan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, la ilaha illallah ini perlu ada dalam diri kita. Perlu ada keyakinan bahwa tiada yang patut disembah selain Allah. Yakni jika kita mengimplementasikan la ilaha illallah dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu tahu apa maksud dan tujuan daripada la ilaha illallah tersebut. Maksud dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan mengeluarkan keyakinan kita terhadap makhluk. Mana bentuk-bentuk keyakinan kita terhadap makhluk? Di antaranya saat ada cobaan-cobaan dalam kehidupan, maka la ilaha illallah itu jika benar-benar ada dalam diri kita, maka dapat terwujud. Contohnya kita sakit. Ketika sakit datang, maka implementasi daripada la ilaha illallah ini bukan kita serta-merta mencari obat, namun lebih daripada obat, sang pencipta obat itu yang perlu kita cari atau kita dekati. Bagaimana caranya? Maka kita hendaknya ketika sakit itu bertawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai makhluk banyak kelemahan yang ada dalam diri kita, sehingga kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala membentuk keyakinan. Lewat keyakinan tersebut, maka solusi ataupun obat tidak berkesan dalam hati kita. Obat ini banyak jenis. Jika satu saja sakit kepala, maka obat sakit kepala itu banyak jenisnya. Jadi iman yang benar itu, maka kita sampaikan kepada Allah, yakin kita kepada Allah, tawajuh kita kepada Allah, maka obat itu hanya sebagai asbab. Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan penyakit dengan asbab.
Allah Subhanahu wa taala juga mampu menyembuhkan penyakit tanpa asbab. Oleh karenanya, bukan obat yang menyelesaikan masalah, bukan obat yang menyembuhkan penyakit, akan tetapi hanya Allah lah yang menyembuhkan penyakit yang kita derita. Oleh karenanya, untuk membentuk keyakinan ini benar-benar dalam hal-hal yang kita anggap kecil itu kita ulang-ulang dalam permasalahan dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar mantap dalam hati kita. Yang selanjutnya, yang kedua, kita perlu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin bahagia dunia dan akhirat, kita ingin sukses dunia dan akhirat. Bila tidak sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustahil arah ataupun tujuan yang kita tempuh akan tepat sasaran. Jadi hanya melalui cara Rasulullah yang perlu kita yakini mengantarkan kita kepada kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana wujudnya? Wujudnya dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mulai kita dari terbangun dari tidur kita hingga tidur kembali. Bila sunnah-sunnah tersebut dapat kita amalkan secara bertahap, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntun kita menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun sebaliknya, bila kita meninggalkan sunnah-sunnah tersebut, maka bid'ah-bid'ah tersebut, bid'ah-bid'ah yang ada di sekitar kita akan kita praktekkan sehingga sunnah kita tinggalkan. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengetahui sunnah-sunnah tersebut, mulai kita bangun tidur hingga tidur kembali kita amalkan. Hari ini sunnah-sunnah ini diamalkan oleh anak-anak. Hari ini kita bisa lihat anak-anak dituntun untuk menghafal doa-doa mazmur, sehingga orang-orang tua ataupun orang-orang yang telah dewasa meninggalkan sunnah. Sunnah dianggap hanya penting bagi kalangan anak-anak saja. Ini bisa kita lihat banyak TPA ataupun balai-balai pengajar mengajarkan anak-anak doa-doa sehari-hari, doa makan, doa tidur, adab makan, adab tidur, dan amal-amal lainnya sesuai dengan sunnah. Namun hari ini kita yang telah dewasa luput perhatian kita dari hal-hal yang demikian. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengajarkan kita agar perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW senantiasa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk membentuk lagi perlu ada kita pengamalan daripada sholat fardu secara berjamaah. Untuk apa kita melakukan sholat fardu secara berjamaah? Disinilah perannya agama. Agama telah mengantarkan kita agar kita membentuk persatuan dan kesatuan. Agar persatuan dan kesatuan ini bisa utuh, cara pertama amalkan perintah Allah sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Perintah Allah sholat fardu. Jadi seandainya kita yang ada di sini di lingkungan YIN Zawiyah Cokala Langsa ini, kita kalau semua unsur yang ada di lingkungan ini sholat secara berjamaah, maka masjid kita tercinta ini enggak muat untuk menampung kita. Jadi tidak muat seluruhnya masuk ke dalamnya. Jadi oleh karenanya hari-hari kita lihat fenomenanya sebaliknya. Kita lihat saf-saf yang terbentuk dari sholat-sholat fardu kita belum mampu memenuhi masjid kita yang tercinta. Untuk itu banyak hal yang dibutuhkan. Dengan adanya berjamaah di masjid kita tercinta ini, maka kebutuhan-kebutuhan masjid ini akan terwujud. Di antaranya kita tahu masjid kita ini membutuhkan tempat duduk untuk kaum wanita,
Tempat duduk ini dibangun bukan dengan ucapan-ucapan ataupun kata-kata saja, namun lebih daripada itu kita membutuhkan dana-dana ataupun sedekah-sedekah dari baik dalam lingkungan YIN Langsa ini maupun dari luar daripada YIN Langsa. Untuk apa? Agar kebutuhan-kebutuhan masjid ini senantiasa terpenuhi. Seluruh jamaah yang sholat ataupun yang menggunakan fasilitas di masjid ini akan merasa puas, senang dan bahagia dikarenakan seluruh kebutuhan mereka disalurkan ataupun diberikan oleh pihak-pihak daripada masjid kita yang tercinta ini. Oleh karenanya kami menghimbau kepada seluruh jamaah Jumat sekalian dan seluruh unsur-unsur masyarakat sekitar, mari sama-sama kita memberikan ataupun meluangkan ataupun menyalurkan dana bantuan kita kepada panitia pembangunan masjid kampus. Minimal kita dapat menyumbangkan beberapa rupiah daripada uang saku kita untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan daripada masjid kampus kita yang tercinta ini. Selanjutnya kita perlu yang namanya ilmu dan zikir. Ilmu merupakan pengetahuan. Hari ini di lingkungan kita ini dipenuhi dengan akademisi-akademisi, cendekiawan-cendekiawan. Namun bila kita tidak bertanya kepada mereka, mustahil ilmu yang ada pada diri mereka itu dapat kita terima, dapat disalurkan oleh mereka. Oleh karenanya penting bagi kita membuat majelis-majelis agar dalam majelis tersebut disampaikan ilmu-ilmu baik, ilmu fikih, tauhid, tasawuf dan ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya zikir lisan kita ini. Setelah kita melaksanakan perintah-perintah Allah, perlu adanya zikir. Zikir ini bukan hanya saja dalam lafaz-lafaz di dalam masjid, namun senantiasa lisan kita basahi dengan zikrullah. Zikir-zikir kepada Allah, melihat fenomena-fenomena kita berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menenteramkan hati-hati kita sehingga mengantarkan kita kepada kedamaian, ketenangan hati dan kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita raih ke depannya. Selanjutnya dalam berinteraksi sosial hendaknya ada rasa sosial yang terbentuk dalam diri kita yang terwujud dalam ikramul muslimin. Kita sesama Islam memiliki hak satu sama lainnya. Di antaranya saling ingat mengingatkan, saling melengkapi, saling memenuhi kebutuhan. Jika kita luput dari hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan luput daripada kita. Salah satu mafhum hadis disebutkan, barang siapa yang memenuhi satu hajat daripada hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajatnya di akhirat kelak. Jadi hajat kita terpenuhi satu oleh teman kita, oleh saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi hajat-hajat kita nantinya di akhirat kelak. Dalam semua beramal tersebut perlu kita bentuk keikhlasan. Bagaimana keikhlasan ini agar hadir baik kita sebelum beramal, saat beramal ataupun sesudah beramal. Dikarenakan keikhlasan inilah yang menjadi tolak ukur ataupun barometer Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan daripada pahala-pahala amal-amal yang kita perbuat. Oleh karenanya selanjutnya dalam Jumat yang berbahagia ini memberi pesan kepada kita semua agar sama-sama kita dapat membentuk akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalani perintah Allah dalam perwujudan salat 5 waktu
dan melaksanakannya secara berjamaah, dan senantiasa kita untuk duduk di majelis-majelis ilmu, senantiasa membasahi lisan kita dengan zikrullah dan memperbaiki daripada hubungan-hubungan kita satu sama lain, agar kebahagiaan di dunia dan akhirat dapat kita raih dengan baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita nantinya di akhirat pada tempat-tempat yang terbaik. Hanya ini yang dapat khatib sampaikan lewat khutbah yang singkat ini. Marilah kita mendengarkan rukun dua al-khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wala taqulullah